Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar, perkenalkan saya Mahfud, pegawai Kementerian Keuangan yang saat ini ditugaskan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Palu. Pada kesempatan hari ini, kami akan berbagi kepada sobat pembelajar semua tentang peran KPPN dalam penyaluran dana transfer ke daerah. KPPN merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang memiliki 4 peran utama, yaitu 1. Sebagai kuasa BUN di daerah, 2. Sebagai pengelola fiskal regional, 3. Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, dan 4. Sebagai manajer internal. Sebagai kuasa BUN di daerah, KPPN Palu pada tahun 2023 ini membayarkan APBN sebesar 12,8 triliun dengan pembagian 5,3 triliun merupakan belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh 242 satker di wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Montong, serta 7,5 triliun yang merupakan dana transfer ke daerah dan dana desa. Mulai tahun 2023, penyaluran dana transfer ke daerah kepada 5 pemerintah daerah, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Montong, dan Kabupaten Sigi, serta dana desa kepada 612 desa di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Montong. Dilaksanakan melalui KPPN Palu sebagai penyalur, telah sebelumnya hanya dilakukan penyaluran DAK dan dana desa. Desentralisasi penyaluran TKD pada tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama antara Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan, serta dalam rangka penguatan peran KPPN sebagai pengelola fiskal regional. Kebijakan desentralisasi penyaluran TKD ini juga seiring dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja daerah yang lebih efektif dan efisien. Secara umum, ada 2 jenis dana transfer ke daerah yang disalurkan melalui KPPN Palu, yaitu 1. Dana transfer ke daerah yang bersifat umum, yaitu dana yang dapat digunakan oleh daerah sesuai kebutuhan masing-masing, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana desa, dan insentif fiskal. Yang kedua, dana TKD yang bersifat khusus, yaitu TKD yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan penugasan dari pemerintah pusat, yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik. Tujuan utama penyaluran dana TKD melalui KPPN untuk mempercepat proses penyaluran dana TKD dari rekening kas umum negara kepada penerima manfaat dengan menyalurkan dana TKD melalui 172 KPPN di seluruh Indonesia. Yang sebelumnya sebagian TKD masih disalurkan melalui KPPN Jakarta II. Jika pada tahun 2022 pemerintah daerah melakukan pengurusan TKD sebagian melalui KPPN Palu, sebagian melalui DJPK di Jakarta, maka mulai tahun 2023 semua pengurusan penyaluran TKD dapat dilakukan melalui KPPN Palu. Penyaluran TKD melalui KPPN dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan tanpa biaya. Telah disusun regulasi dan proses bisnis, serta untuk mendukung pelaksanaan penyaluran TKD tersebut telah didukung dengan sistem informasi yang andal dalam aplikasi Omspan TKD. Capaian penyaluran TKD sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 mencapai 855 miliar atau 11,35% dari alokasi 7,5 triliun.
Diharapkan dengan mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemda melalui KPPN dan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia, maka makin meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi dan konsultasi antara Pemda dan Kementerian Keuangan, serta meningkatkan perekonomian daerah melalui dukungan dana TKD yang disalurkan lebih cepat. Demikian yang dapat kami bagikan kepada sobat pembelajar semua terkait peran KPPN dalam penyaluran dana transfer ke daerah pada KPPN Palu. Semoga bisa memberikan pengetahuan mengenai peran KPPN buat sobat pembelajar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.